Oke, nah ini saya kira file yang tadi ada di e-learning ya. Ini saya besarkan dulu biar mungkin kelihatan. Oh ya, saya masuk lewat akun satu lagi sebentar ya, biar saya juga tahu perkembangannya. Oke. Ya. Mohon maaf. Ya, oke. Ya, saya pikir sudah bisa dilihat ya. Oke, ini saya perbesar dulu. Oke ya, jadi ini adalah bahasan kita pada malam hari ini, kuliah tatap muka kuliah yang kedua, tatap mukanya baru pertama ya. Jadi sekedar ini aja mengingatkan bahwa kita akan 15 kali kuliah, 1 kali ujian, jadi ada 16. Nah, dari 15 mata kuliah itu yang diwajibkan hanya 2 untuk pertemuan seperti ini. Lebih nggak apa-apa, tapi paling tidak ada 2. Nah, jadi nanti ya, ini yang pertama, terus paling tidak nanti yang kedua ada di akhir, ya di kuliah ke-15 mungkin ya. Tapi tentu saja di antara itu kalau memang diperlukan, ya kita bisa ketemu juga seperti ini ya. Oke, saya juga tidak tahu kapan ini COVID berakhir. Jadi kita sementara semester ini masih berbentuk kuliah semacam ini. Oke, ya di pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari akar dari persamaan yang tidak linier, ya dengan numerik tentu saja. Nah, kita tahu persamaan yang tidak linier yang paling sederhana itu adalah persamaan kuadrat, ya, polinomial pangkat 2 yang bentuknya a kuadrat plus ini fx, ini ada di sini. Yang bentuknya adalah fx adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini yang paling sederhana dari polinomial derajat 2 yang tidak linear. Ya. Karena di bawah ini kalau x-nya pangkat 1 itu sudah linear dan persamaannya menjadi persamaan linear ya, mudah dicari akarnya. Tapi begitu pangkat 2, inilah yang paling sederhana. Ya, ax kuadrat plus bx plus c. Yang ini kita tahu jawabannya ya, adalah yang di atas ini ya, x sama dengan minus b plus minus b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, lebih tinggi dari ini kita nggak punya lagi eksplisit jawaban semacam ini ya. Kalau x-nya pangkat 3 misalnya berapa x-nya? Nggak tahu kita. Ya, yang umum ya, kalau dalam dalam kasus-kasus tertentu ya tentu saja bisa. Ya, tapi dalam kasus yang umum itu tidak ada yang bisa kita usahakan agar mendapatkan jawaban yang eksplisit semacam ini. Oke. Ya, nah ini yang tentu saja karena kita tidak bisa mencari jawabannya secara secara analitik seperti ini, ya. Maka kalau untuk persamaan-persamaan lain kita harus mencarinya secara
numerik. Ya. Nah, itulah yang akan kita bahas sekarang ya. Jadi kalau di sini berapapun harga A, B, dan C kita bisa dapatkan X-nya. Ya, tinggal masukkan ke rumus ini dapat. Nah, nanti kalau berhadapan dengan persamaan yang lebih kompleks dari ini, kita punya syarat-syarat biasanya ya. Oke ya, jadi yang kita cari sebenarnya yang ini namanya adalah akar ya. Jadi X sama dengan sekian-sekian ini minus P, itu adalah akar dari persamaan ini. Jawaban lah ya. Akar dari persamaan ini. Kenapa akar? Karena ini adalah jawaban kalau ini disamakan dengan 0. Oke. Nah, jadi kalau X-nya ini dimasukkan ke sini, maka fx-nya itu sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, karena kalau X itu dimasukkan ke sini, fx-nya sama dengan 0, berarti X yang di sini itu adalah sebenarnya adalah perpotongan antara kurva fx ini dengan sumbu X. Ya. Adalah perpotongannya. Nah, ini ada contoh misalnya misalnya ini, contoh fungsi ya, misalnya fx sama dengan e pangkat minus x, ya, maka ini tidak bisa kita cari jawabannya secara analitik seperti ini ya, seperti yang ini. Jadi kita harus menggunakan metode numerik di situ. Nah, pada saat sebelum berkembangnya komputer, mencari akar dari suatu fungsi itu diperoleh dengan cara grafis ya, karena kita tahu akarnya itu adalah yang memotong sumbu X. Jadi kalau kita gambar, kita akan dapatkan nanti yang memotong sumbu X itu kira-kira di mana. Nah, itulah akarnya. Nah, tapi tentu saja grafis ini suka melenceng ya, sering melenceng. Ya harus tepat lah gambarnya. Kalau gambarnya belok sedikit, ya, maka nilai akarnya akan berbeda, akan salah. Jadi memang sangat sensitif ini cara grafis ini ya. Nah, dia sensitif terhadap kesalahan. Ya. Dan terus yang kedua adalah kelemahannya, ya kita harus mau menghitung berkali-kali, berulang-ulang perhitungan yang sama. Ya. Sangat tidak manusiawi. Orang disuruh kerja berulang-ulang ya, hal yang sama. Nah, orang itu kan jenuh ya. Kalau disuruh kerja yang itu saja, terus-terusan. Jenuh dia pasti. Ya. Kalau jenuh, lebih mudah salah. Ya. Kalau terhadap manusia, kalau disuruh-suruh begitu-begitu terus, lama-lama dia marah. Ya. Nah, itu kelemahannya dari cara ini. Tapi nanti kalau dengan adanya komputer ini, ya, cara yang menjemungkan tadi, ya, itu bisa dialihkan untuk dikerjakan oleh komputer, dan kita kemudian tinggal memikirkan bagaimana meningkatkan efisiensinya. Ya, efisiensi dari komputer untuk mendapatkan akar tersebut. Bagaimana supaya akar itu bisa lebih cepat diperoleh oleh komputer ya. Nah, ketika kita mencari akar dari fungsi non-linear, kita akan mengenal istilah dalam fungsi aljabar dan fungsi transendental. Ya. Kalau fungsi aljabar bentuknya seperti ini biasanya. Ya. Fn E pangkat N ditambah Fn minus 1, E pangkat N minus 1 ditambah dengan terus sampai F1 E plus F0 E. Di mana Fi itu, Fn di sini, itu adalah polinomial orde ke I dalam X. Ya. Polinomial merupakan fungsi aljabar yang sederhana dan secara umum dapat dinyatakan sebagai ini polinomial. Ya, Fn itu adalah A0 ditambah dengan A1X, A2X kuadrat, plus sampai AN, XN. Jadi pangkat dari A-nya itu mengikuti A. Kalau A1, X-nya pangkat 1. Kalau A2, X-nya pangkat 2. Nah, A itu adalah angka, ya, konstan tadi. Nah, kemudian kita sebut
polinomial seperti itu tuh ordernya adalah order ke n, tergantung berapa pangkat yang tertinggi ya. Kalau pangkat tertingginya 2, kita sebut dengan order polinomialnya berorder 2, atau dengan kata lain ada nama yang lain untuk order 2, nama lainnya adalah kuadratis ya, kuadrat. Untuk order ketiga namanya kubik. Ya. Nah, yang berikutnya sudah order keempat, order kelima, dan sebagainya. Ya. 2 itu ada namanya. Kalau order 1 namanya linear ya. 1 linear. Begitu 2 kuadrat. Begitu ketiga kubik. Ya. Jadi itu adalah fungsi yang disebut dengan polinomial. Nah, sedangkan fungsi yang satu lagi adalah fungsi transendental. Transendental itu bukanlah fungsi aljabar, ya, tetapi bukan fungsi yang selain fungsi aljabar, tetapi bisa trigonometri, bisa eksponensial, bisa logaritma atau yang lain-lain. Ya. Nanti akarnya bisa nyata, bisa kompleks, ya, bisa macam-macam gabungan di antara keduanya. Oke. Nah, meskipun kita umumnya tertarik hanya dengan akar yang nyata, meskipun kadang-kadang kita nyari juga akar yang tidak nyata, yang khayal, yang kompleks. Kompleks adalah gabungan antara nyata dengan khayal, imajiner. Kita tahu imajiner, bilangan imajiner I adalah akar min 1. Oke. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan akar dari persamaan yang non-linear, yang tak linear. Tapi hampir seluruhnya cara-cara itu dilakukan dengan cara iteratif. Ya. Iteratif itu maksudnya berulang-ulang terhadap persamaan yang lebih sederhana tentu saja ya. Kemudian kita dapatkan nanti harga yang baru itu yang lebih mendekati daripada yang lama. Jadi harga baru itu lebih mendekati kebenaran ketimbang harga yang lama. Dari harga yang baru ini kemudian kita iterasi lagi mendapatkan harga baru berikutnya yang lebih dekat lagi ke jawabannya. Terus begitu sampai akhirnya jawabannya itu betul-betul sudah sangat dekat dari jawaban yang benar. Ya. Nah, tapi dia tidak bisa sama persis dengan jawabannya yang benar ya. Jadi dia hanya melewati suatu batas toleransi. Toleransi kita sampai apa? Ya, kalau toleransi kita oke, kalau bedanya hanya 10 pangkat minus 3, misalnya 0,01, maka itu dianggap benar. Ya oke. Ya, dia bisa mendekati situ. Dia bisa masuk dalam range itu. Jadi misalnya jawaban yang benar itu 10. Ya, nah kita nggak akan dengan metode numerik tidak akan mendapatkan angka 10, tapi kita dapat mungkin 9,9999. Ya. Kalau kita dapatnya 9,99, berarti kita berbeda dengan jawabannya adalah 0,01. Nah, terserah kita, apakah 0,01 itu masuk dalam batas toleransi kita? Ya, kalau kita bilang bahwa oke 0,01 saya anggap nggak ada lah, saya anggap 0, berarti 9,99 adalah jawabannya. Ya. Atau 10,01 adalah jawabannya. Ya, itu toleransi yang kita set. Kita butuhnya sampai berapa? Tentu saja kalau kita makin, saya hanya mau nerima 0,0000001 misalnya. Ya. Nah, itu maka semakin lama mendapatkan jawaban. Ya, karena toleransinya semakin kecil. Ya, kita tidak bisa mentolerir 9,99 itu masih belum jawaban. Harus 9,99999. Terus ya, sampai sesuai dengan toleransi yang diberikan. Oke. Nah, kemudian ada beberapa metode ya dalam mendapatkan jawaban dari persamaan non-linear. Kita bahas satu-satu sekarang. Ya, yang pertama adalah metode bagi paruh atau bisection method. Ya. Nah, ini cara yang paling sederhana sebetulnya yang sering kita lakukan tanpa kita sadar. Ya, ini sering kita lakukan meskipun kita tidak menyadari. Oke.
Ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan kalau ketemu dengan masalah seperti ini? Lalu kita dokumentasikan dalam bentuk program komputer. Jadilah program komputer itu menjadi metode bagi paruh. Nah, bagaimana metodenya? Ya. Ini metode bagi paruh ini adalah metode yang paling sederhana. Ya. Tetapi meskipun sederhana, kita akan dapat memastikan, tidak selalu, tapi boleh dapat diharapkan, kita akan dapatkan jawabannya. Ya, dia tidak hilang di tengah. Ya, jadi metode bagi paruh itu kan seperti ini sebetulnya, dia memerangkap, ya, diperangkap itu, yang jawabannya itu dikurung. Misalnya jawabannya X-nya sama dengan 2, ya, maka dia dikurung antara misalnya 1 dan 3. Ya, dikurung antara 1 dan 3, pokoknya dia harus ada jawabannya di antara 1 dan 3. Nah, jadi dia dimasukkan dalam kurungan. Nah, kemudian kurungan ini dipersempit, diperkecil. Ya, oke, tidak antara 1 sampai 3, tapi antara 1,5 dan 3. Oke, tidak antara 1,5 dan 3, tapi antara 1,5 dan 2,5. Oke, tidak antara 1,5 dan 2,5, tapi antara 1/3/4 dengan 2/4. Ya. Nah, terus gitu ya, dikunci terus makin lama makin maju, sehingga nanti kurungannya itu atau perangkapnya itu saling mendekati terus sampai mendekati banget dengan jawabannya, yaitu 2 kalau kasus tadi. Ya. Nah, itu hal yang sama juga berlaku untuk metode bagi paruh. Ya. Nah, metode bagi paruh ini hanya bisa dilakukan kalau, ya, saya lihat langsung gambarnya, nanti kita kembali lagi. Kita lihat gambarnya dulu. Nah, ini dia. Ini diagramnya. Maaf, ini komputer saya ini memang suka lari-lari, dia nggak bisa diatur pelan-pelan, ya. Nah, jadi misalnya begini, ya, kita punya suatu fungsi ini. Ya, kita tidak tahu di mana dia memotong sumbu X-nya. Ya. Katakanlah di sini motong sumbu X di alfa. Ya. Jadi alfa ini yang kita cari sebenarnya, berapa nilai alfa. Ya. Ini adalah fungsi yang tidak linear ini. Fungsi yang hitam ini tidak linear, dia memotong sumbu X di alfa. Ya. Alfa itu yang sebenarnya mau kita cari. Oke, kalau itu ada di alfa, ya, kita akan bilang bahwa kalau ada suatu, itu fungsi kita tahu, ya, fungsinya kita tahu. Cuman kita nggak tahu akarnya atau di mana dia memotong sumbu X. Itu kita tidak tahu. Tapi fungsinya kita tahu. Kalau fungsinya kita tahu, berarti kita bisa masukkan suatu nilai A. Ya. Kalau fungsi itu dimasukkan, X-nya dimasukkan sebagai nilai A, kita akan dapatkan FA. Ya. Nilai fungsi di titik A, FA. Dan di suatu titik yang lain, katakanlah titik B, kita tahu, kita bisa masukkan ke dalam nilai fungsinya, kemudian kita dapatkan FB. Ya. Nah, metode ini hanya akan bekerja kalau FA dan FB itu berbeda tanda. Seperti ini. FA-nya negatif, FB-nya positif. Baru dia bisa bekerja. Kalau selama FA-nya dan FB-nya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dia tidak akan bisa mendapatkan akar. Jadi asumsinya adalah bahwa kalau di sini negatif dan kalau di sana positif, atau sebaliknya kalau di sini positif dan di sana negatif, maka di antaranya itu pasti ada suatu harga yang membuat dia nol. Ya. Meskipun tidak selalu begitu. Nanti kita akan lihat bagaimana situasinya kok bisa tidak ketemu. Ya. Tapi untuk pertama biarlah begini dulu. Jadi sekali lagi asumsinya adalah bahwa kalau suatu fungsi dikasih nilai A itu harganya berlawanan arah dengan kalau fungsi itu diberikan nilai B, ya, maka kalau beda yang satu positif satu negatif atau yang satu negatif atau yang satu positif, maka di antara A dan B itu pasti ada akarnya, pasti ada nilai di mana dia fungsinya itu sama dengan 0.
Ya. Satu negatif, satu positif, ya, di antaranya pasti ada yang 0. Itu asumsinya. Ya. Baiklah, kalau asumsi itu betul, katakanlah. Jadi yang terjadi adalah seperti ini. Apa yang bisa dilakukan? Oke, kalau gitu ambil nilai tengahnya. Jadi A ditambah dengan B, A ditambah dengan B dibagi 2. Dapatlah nilai C di sini. Ya, C adalah A plus B bagi 2. Artinya bahwa C itu ada di antara tengah antara A dan B. Ini nilai tengahnya nih. Nah, kemudian di sini kalau dihitung C, fungsi dari C itu apa namanya? Nilai fungsi pada saat C itu dapatnya sekian misalnya. Negatif. Ya, negatif. Nah, kalau negatif, maka nilai A ini yang juga negatif maju ke sini. Jadi C ini adalah A yang baru. Ini maju ke sana. Oke. Jadi kita menghadapi situasi yang sama. Di sini nilai A yang baru membuat dia negatif, di sana membuat dia positif. Ya. Kalau gitu gimana? Kalau gitu saya bagi 2 lagi. Saya cari lagi titik tengahnya di sini. Ini adalah C dengan A yang baru tadi. Ya. Ini saya bagi 2. A ditambah B dibagi 2. Dapatlah nilai tengah di antara C ini, di antara A yang baru dengan B. Dapat lagi titik ini. Ternyata ini masih negatif. Kalau dia negatif, dia FA-nya majukan ke sini. Jadi A-nya yang sekarang di sini. Ya. Dari sini dibagi 2 lagi, dapat di sini. Naik ke sana, oh ternyata sekarang dia positif. Dia tidak lagi negatif. Dia positif. Kalau positif, yang ini yang dimajukan ke sana. Oke. Jadi tergantung nilainya. Kalau dia negatif, dia samakan dengan A di sini. Kalau dia positif, dia samakan dengan B di sini. Jadi dengan kata lain, si nilai alfa ini dikurung ya. Tadinya si alfa ini tadinya kita pastikan bahwa alfa ini di antara A dan B. Sekarang dia dipastikan di antara iterasi pertama dia adalah di antara ini dan sini. Berikutnya di antara sini dan sini, berikutnya antara ini dan sini. Terus ya, nanti makin lama makin dekat nih A dan B-nya. Nah, gitu cara berpikirnya. Sebenarnya ini adalah cara berpikir kita juga sebetulnya kalau kita berhadapan dengan situasi kayak gini. Kita dikasih persamaan, suruh mencari akarnya. Nah, kita akan pakai coba-coba begini. Ya. Nah, cuman sekarang coba-cobanya itu dilakukan dengan lebih otomatis. Ya. Dengan cara yang lebih otomatis. Makanya kemudian dapat dengan cepat, ini semua komputer yang ngerjain, nanti dapat cepat nilai alfanya ini berapa. Begitu ya. Nah, jadi ini contohnya. Jadi contohnya begini. Ya, ini kembali ke atas. Bentar ya, jalan-jalan sendiri ini. Oke. Jadi yang pertama kalau kita tentukan itu adalah toleransi, ya. Toleransi. Seberapa dekat A dan B itu sampai kita menyebutkan bahwa itu adalah suatu jawaban. Jadi nanti A dan B itu kan makin lama makin mendekati satu sama yang lain, ya kan? Tadi sudah dilihat algoritmanya. Makin lama makin dekat. Nah, kalau dia sudah mendekati sampai batas lebih kecil daripada yang ditoleransikan, maka itulah jawabannya. Ya, jadi pertama itu kita harus menentukan toleransi kita berapa. Apakah 0,01? Apakah 0,001? Apakah 0,00001? Tentu saja semakin kecil toleransi, semakin lama mendapatkan jawabannya. Ya, wajar aja ini. Kemudian ini kita set C sama dengan setengah A dan B. Jadi ini adalah langkah-langkah yang sebenarnya sudah kita bahas tadi, tapi ini lebih ya lebih ke kata-kata lah. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah sekarang misalnya
Kita diminta, coba cari akar dari fungsi itu. Fx sama dengan x pangkat 3, tapi selangnya adalah dari min 1 dan 2. Ya. Oke, kalau 1 dan min 2 kita harus cek dulu. A min 1 kalau diisi ke fungsinya, maka FA itu adalah min 1. Ya, ini. FA adalah min 1. Kalau B-nya sama dengan 0, maka FB itu adalah 8. Oke. Nah, lihat di sini bahwa FA itu negatif, FB positif. Jadi perkalian di antara keduanya, FA kali FB, hasilnya harus negatif. Nah, kalau hasilnya negatif, artinya berlawanan tanda satu dengan yang lain, kita bisa memulai iterasi. Kalau dia masih positif, jangan dimulai iterasi, karena nggak akan ketemu. Ya, nggak akan ketemu. Oke. Nah, jadi kalau FA-nya sama dengan min 1 dan FB-nya sama dengan 8, A-nya min 1 dan B-nya 2, maka kita bisa dapatkan C. C adalah nilai tengah antara A dan B. Ya, jadi setengah dari min 1 plus 2. Ya, sama dengan setengah. Dan kita masukkan setengah ini ke sana. Jadi FC itu adalah 1/8. Ya. Nah, jadi karena FC-nya 8, dia positif, maka B sama dengan setengah. Sebentar, ini FC sama dengan 1/8, maka B sama dengan setengah. Ya, B-nya diambil sama dengan C. Oke, jadi B, karena dia positif nih, 1/8 ini positif, sama dengan FB. Karena FC ini sama-sama positif dengan FB, ya, FB 8, FC 1/8 sama-sama positif. Maka B itu yang baru adalah C. Atau C itu dijadikan B. Jadi sama setengah dibuat setengah, tidak lagi 2. Kalau tadinya B-nya kan 2, sekarang jadi setengah. Jadi selang antara A dan B itu menjadi dari min 1 A-nya sampai B yang cuma setengah. Jadi ini adalah kurungannya yang sudah diperkecil. Kalau tadinya dia dari min 1 sampai 2, sekarang dari min 1 ke setengah. Nah, iterasi berikutnya adalah ya, kita cari harga tengah antara min 1 sampai setengah. Ya, yaitu setengah min 1 plus setengah, hasilnya adalah min 1/4. Kalau kita hitung FC-nya, min 1/4, hasilnya adalah min 1/64. Oke, kalau minus berarti A-nya atau C itu dijadikan A. Makanya A-nya sama dengan minus 1/4. Sehingga selangnya sekarang adalah min 1/4 sampai setengah. Kemudian 3. Ya, berikutnya. Cari titik tengah antara dua ini. Ya. Setengah kali minus 1/4 plus setengah sama dengan 1/8. Sehingga FC sama dengan, kita masukkan angka 1/8, ini minus 1/512 dan C. Sehingga kalau ini minus, ya, kalau ini minus ini benar nih. Setengah 1/4, 1/8, enggak, ini enggak ada minusnya ya. Sebentar. Enggak, salah. Salah, maaf. Ini enggak ada minusnya ya. Itu. Ya, FC sama dengan 1/512. Ya, nah karena dia positif, B-nya lah yang jadi 1/8. Oke, sehingga sekarang batasnya adalah minus 1/4 dan 1/8. Dan seterusnya kita bisa mulai iterasi ke-4, iterasi ke-5, dan sebagainya. Nanti C itu makin mendekat, baik A, B maupun C itu akan mendekati ke jawabannya. Jawabannya berapa ini? Jawabannya adalah 0. Jadi X sama dengan 0 jawabannya. Nanti akan sekali mendekat. A dan B dan C, tiga-tiganya akan mendekati 0. Terus ya. Oke. Nah, kemudian jadi ini tadi yang gambar tadi ya, sudah kita bahas. Jadi itu ilustrasi untuk metode bagi paruh. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Bisa ya, pakai metode itu ya. Nanti tugas pakai metode itu aja lah, gampang. Nggak usah susah. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat tadi metode bisection tadi, metode bagi paro, kok naik-naik sendiri sebentar. Oke, kok naik-naik sendiri. Oke ya. Nah, jadi nanti kenapa sih? Maaf, ini suka naik-naik sendiri. Gini aja deh. Ini aja, ke panah aja. Ya, nah jadi ada dua hal kelemahan dari bisection. Ya, yang pertama adalah bahwa kita harus mencari selang. Yang pertama adalah dia butuh dua harga awal. Dia butuh A dan dia butuh B. Dua harga awal. Ya, kalau hanya punya satu harga awal nggak bisa. Harus cari harga kedua. Oke. Jadi itu kelemahan bisection. Ya. Nah, kemudian dua harga awal ini harus satu negatif, satu positif, atau sebaliknya. Pokoknya harus beda tandanya. Atau kalau dikalikan, hasilnya negatif. Itu kelemahan kedua. Karena nggak gampang nyari yang seperti itu. Ya. Jadi ada dua kelemahan dari metode bisection. Nah, untuk itu harus dicari caranya. Sebenarnya ada kelemahan ketiga dari bisection itu, yaitu lama dia mendapatkan hasil itu lama. Ya. Karena kan bagi dua, ini maju, bagi dua lagi, ini maju. Pakai acara bagi dua segala itu. Nggak bisa langsung. Nah, jadi kemudian ada metode Newton. Ya. Nah, metode Newton ini adalah metode yang bagus sekali. Cuman ya memang tidak sederhana bisection ya, bagi paruh tadi. Metode Newton. Nah, metode Newton ini berawal dari, langsung gambarnya aja ya. Ada gambarnya nggak? Jangan nggak ada gambar. Ah, ini. Ya, jadi kalau kita punya fungsi semacam ini, ya, semacam ini. Nah, kita tahu bahwa yang kita cari adalah X bintang. Ya, yaitu perpotongan fx dengan sumbu X. Jadi yang kita cari adalah X bintang. Nah, X bintang itu bisa kita dekati begini. Jadi kita punya harga awal yang namanya X0. Ya. Nah, X0 kita bisa hitung fungsinya di sini. Nilai fungsinya adalah fx0. Oke. Nah, tapi juga kita bisa hitung berapa turunannya di fx sama dengan 0. Ya, di X0 ini. Pokoknya dia dapat kemiringan. Ingat bahwa yang namanya f aksen X0, ya, f aksen X0 itu adalah kemiringan fx, ya, kemiringan sudut singgung, kemiringan itu, ya, garis yang menyinggung kurva ini, ya, seperti yang kalau di sini adalah garis yang biru ini, ya, garis yang biru itu adalah garis singgungnya. Ya. Nah, garis singgung itu bisa dinyatakan sudutnya adalah f aksen X0. Jadi sudut ini dari sini ke sini, ya, itu adalah f aksen X0. Ya, dengan kata lain kemiringannya ini. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa X1 ini adalah X0 dikurangi dengan Fx0 ini. Dikalikan dengan Fx0 karena dia adalah
sudut sebenarnya. Jadi dengan kata lain, X0 ini nilainya adalah fx0, ditarik ke atas. Kemudian dicari titik singgungnya, tarik ke bawah sini. Dapatlah di sini X1. X1 adalah yang harga yang baru dari X0. Jadi X sekarang menjadi X1. X0 menjadi X1. Kemudian hal yang sama dilakukan. X1 inilah adalah nilainya X1 dari sini ke sana. Kemudian dicari garis singgungnya, ini adalah garis singgungnya. Ya. Kemudian ini menuju ke sana. Nah, ini hampir langsung jawabannya. Jadi cepat sekali Newton ini ya untuk mendapatkan jawaban. Satu. Yang kedua adalah metode Newton ini cuman perlu satu nilai awal, ya, tidak dua, tidak A dan B, tapi cukup X0. Dari X0 nanti akan bikin X1, kemudian X2, kemudian X3 dan sebagainya yang kemudian mendekati ke jawaban. Ya, tapi tentu saja dia itu tidak, ya selama metode numerik di dunia ini nggak ada yang sempurna. Ya, tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Ya. Nah, jadi pada situasi-situasi tertentu metode Newton pun akan hilang, ya, tidak akan menemukan jawaban. Seperti misalnya kasusnya kalau begini, ya, kita masukkan harga awal X0, misalnya ke sana, ya, kemudian ini kemiringannya, ya, lalu kalau kemiringannya ini ke sana, kalau ini hampir datar, misalnya di sini lebih parah lagi, dia akan garis ini titik singgungnya akan ke sana jauh. Ya. Nah, jadi dikatakan bahwa dia adalah divergen, ya. Divergen, kalau yang merah itu divergen, kalau yang biru adalah contoh kalau dia konvergen. Ya. Nah, kalau dia divergen, ya itu nggak dapat jawaban, ya. Karena dia berada di sana. Oke. Nah, jadi misalnya ini, misalnya contohnya ini ya. X kuadrat minus 2 sama dengan 0. Ya, berapakah akarnya? Kita tahu gampang aja ini mah. X kuadrat min 2 sama dengan 0. Oke, X kuadrat berarti sama dengan 2. Jadi X sama dengan akar 2. Plus minus akar 2. Ya, jadi kita tahu nih jawabannya itu. Oke, kita pura-pura tidak tahu jawabannya. Sekarang kita gunakan metode Newton. Ya. X0, ambil X0 sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian tadi di sini seperti kita lewati. Jadi perumusannya, atau sebelum, jangan ke contoh dulu, ke sini dulu. Ini dulu ya. Nah, jadi metode Newton itu asalnya adalah dari Taylor. Dari Taylor bilang bahwa suatu fungsi, ya, X nih, itu adalah nilai fungsi di titik itu, di suatu titik yang sembarang. Ambil XI sembarang, fxi, ya, kemudian ditambah dengan f aksen xi, dikalikan dengan x minus xi, ditambah dengan 2 kali, turunan 2 kali dari xi, dikalikan dengan x minus xi kuadrat, ditambah dengan turunan ketiga dinilai xi dikalikan dengan x minus xi pangkat 3 dan seterusnya. Ya, itu adalah deret Taylor. Nah, metode Newton itu memotong. Oke, ini deret Taylor panjang begini. Saya nggak mau ngambil panjang-panjang, motong aja di sini. Jadi ini dipotong. Potong sampai sini. Jadi fx itu sama dengan ini kalau dipotong. Ya, tinggal ini aja. Yang lainnya tidak disertakan dalam hitungan. Ya, kalau disertakan lebih bagus, tapi nggak gampang nyarinya, ya susah. Jadi kita ambil di sini aja. Nah, kalau diambil seperti ini, berarti nanti x itu sama dengan xi minus fxi dibagi dengan f aksen xi. Ya, dari sini. Dari sini.
kita akan dapatkan bahwa kalau E-nya sama dengan 0, ya kan? Nanti kan memotong sumbu X tuh. Berarti kalau waktu dia motong sumbu X, E-nya sama dengan 0. Nah, pas X sama dengan 0 itu, ini sama dengan 0, jadi seperti ini. Nah, jadi nanti X-nya sama dengan XI minus Fx per F aksen XI. Oke. Nah, jadi kemudian kita bisa katakan bahwa X yang baru, XI plus 1, itu adalah XI minus Fx dibagi dengan F aksen XI. Nah, ini adalah metode Newton. Kadang-kadang disebut metode Newton-Raphson. Ya. Nah, jadi kalau kita coba terapkan ini ke masalah yang tadi, Fx sama dengan X kuadrat min 2 sama dengan 0. Kita tahu jawabannya, ya. X-nya adalah plus minus akar 2. Oke, sekarang kita pura-pura tidak tahu jawabannya. Masukkan nilainya sama dengan 1. Nah, jadi kemudian iterasi pertama. X1 adalah X0 minus X0 kuadrat min 2 per 2X0. Kenapa 2X0? Ya karena turunannya. Jadi ini kan Fx-nya begini. Jadi F aksen X-nya adalah 2X. 2X ya. Aksen X-nya. Oke. Bolehlah kalau kita tahu mau taruh di sini. Jadi misalnya kita sebut di sini ya. Karena Fx sama Fx sama dengan X kuadrat X kuadrat minus 2 ya, maka ya, maka F aksen X ya adalah turunan dari itu adalah sama dengan 2X. Ya. Nah, jadi kalau X0-nya sama dengan 1, maka X1-nya adalah X0. Ya, ingat bahwa ini, ingat rumus metode Newton-Raphson adalah ini. Ya, XI plus 1 sama dengan XI minus bla 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 itu. Nah, jadi kalau sama dengan 1, jadi X1-nya sama dengan X0 minus X0 kuadrat min 2, karena Fx ya. Dibagi dengan 2X0. Sehingga ini 1 min 1 min 2 per 2 menjadi 3 per 2. Ya, itu adalah X1-nya. Kalau X1 sudah dapat, kita hitung lagi X2. X2-nya adalah, kita masukkan X1-nya adalah 3 per 2. Ya. Dan kita akan dapatkan ini, 17 per 12 untuk X2. Nah, ingat bahwa jawaban yang benar tadi X-nya adalah akar 2. Oke. Kemudian X3, ya kita masukkan 17 per 12 dan sebagainya. Nanti kita akan dapatkan 1,4142. Ya. 1,4142 adalah akar 2 sebenarnya. Ya. Jadi cepat sekali. Iterasi ketiga sudah dapat angka yang ketelitiannya ada di 0,000001. 02. Ya. Jadi sudah sangat cepat. Nah, itu adalah metode Newton. Ya. Nah, tentu saja bisa divergen ya, seperti tadi yang merah ini. Ya. Jadi bisa tidak dapat jawaban. Nah, lalu metode Newton itu punya kelemahan. Ya. Apa kelemahannya? Kelemahannya karena harus menghitung F aksen X. Ya, F aksen X. Jadi kita harus turunkan dulu. Ya. Mending kalau manual bisa. Kalau nggak bisa, gimana? Ya, kalau fungsinya sudah sangat ribet banget, gimana cari F aksen X? Ya, tidak selalu mudah. Ya. Oke.
Nah, karena itu kemudian muncullah metode yang lain lagi, ya, yang disebut dengan metode second, the second method, second, ya, sebenarnya second. Ingat second, kosekan? Ya. Nah, metode second. Metode second itu bekerja dengan, maaf nih, sebelum masuk ke metode second, saya minta ini dulu ya, minta break dulu, break. Ya, ada kita. Saya minta waktu ini 20:55. Ya, minta waktu 10 menit lah ya. Nanti kita ketemu lagi di 20:55. 15 menit lagi ya. Kita tutup dulu. Ya, kita ketemu 20:55. Terima kasih.
Oke, maaf ya, biasa gangguan. Oke, kita lanjutkan dengan metode secant. Nah, metode secant ini bekerja dengan membangun pendekatan linear terhadap XY menggunakan dua iterasi, yaitu XI dan XI-1. Jadi ada dua nilai awal lagi. Ya. Nah, nanti dari dua XI dan XI-1 itu bisa dibuat garis, dihubungkan dengan garis. Namanya garis secant, yaitu menghubungkan antara XI FXI dengan XI-1 FXI-1. Nah, kemudian garis ini akan memotong sumbu X. Ya. Nah, kemudian dari sini bisa mendapatkan nilai yang baru, yaitu X plus 1. Jadi secara nggak langsung beginilah kira-kira. Ya, nah seperti ini. Jadi kita punya X0 dan X1. Kalau X0 tingginya segini, kalau X1 tingginya itu. Nah, oke, lalu ini dihubungkan antara ini dan ini dihubungkan, jadi dia buat garis begini. Seret menghubungkan ke sana, teruskan sampai memotong sumbu X. Oke, memotong sumbu X ini kita sebut saja di X2. Lalu fx2 itu berapa? Fx2 adalah ini. Ya. Kemudian tentu saja dari dua titik ini dan titik ini bisa dibuat garis lagi ke sana. Yang akan memotong sumbu X di X3. Oke. Dan tingginya adalah ini. Kemudian fx3 ini dengan fx2 dihubungkan. Ini nggak kelihatan lagi nih garisnya. Terus ya, makin lama dia akan mendekati ke jawaban yang X bintang. Oke. Nah, itulah metode secant. Jadi ini ya. E itu adalah fxi dikalikan dengan X minus xi kali fxi min fxi min 1 dibagi dengan xi per xi min 1. Lalu akan memotong di X plus 1 sama dengan xi minus fxi kalikan dengan xi per xi min 1 kalikan dengan fxi minus fxi min 1. Oke. Nah, ini adalah rumus bagi metode secant. Jadi X yang baru adalah X yang lama dikurangi dengan ini. Ya, jadi ada dua titik XI dan XI min 1. Dari situ mendapatkan XI plus 1. Ya. Oke. Nah, sebenarnya metode secant dengan metode Newton itu menjadi sama saja ya. Tapi yang satunya tidak harus diferensialkan. Nggak ada f aksen X di sini, tapi X-nya harus ada 2. Ya. Ya hanya itu saja sebenarnya bedanya. Karena apa? Karena f aksen XI itu sebenarnya adalah ini. Nih ya, fxi min xi plus 1. Oke, dibagi dan seterusnya itu. Nah, dengan demikian terlihat bahwa metode secant ini menghilangkan keharusan untuk menghitung besarnya turunan ya, atau diferensial. Namun hal ini akan diperlambat dengan diperolehnya akar persamaan. Nah, ini contohnya. Ya, contoh yang tadi itu X sama dengan X kuadrat min 2, kita tahu jawabannya adalah akar 2. Nah, lalu kita gunakan harga awal 1 dan 2. Ya, lalu kita dapatkan harga yang kedua. Harga yang kedua adalah ini. Masukkan angkanya, dapat 4/3. Masukkan lagi, ya, ke nilai yang baru, X3-nya dapat 7/5. Masukkan lagi, X4-nya dapat sekian. Dan ini adalah 1,4146 adalah akar 2. 1,4142 akar 2 itu. Itu kan, ya. Nah, sama dengan metode Newton, dia akan tidak konvergen juga nanti metode secant ini, meskipun dia tidak pakai turunan. Ya.
Nah, tapi tentu saja itu bisa dicoba diatasi ya, dengan menambahkan langkah untuk mencari nilai awal lain jika harga fungsi pada nilai itu hampir sama dengan harga fungsi pada nilai sesudahnya. Ya, jadi kalau dia sudah sangat mendatar fungsinya itu, maka kita akan cari harga yang lain ya, supaya dia tidak kemudian divergen ya, supaya dapat jawabannya. Cari harga yang lain. Nah, kemudian metode yang lain adalah metode inverse interpolasi kuadratik. Ya. Sebelum masuk ke situ, izin lagi 1 menit lah. Bentar ya. 1 menit, 2 menit lah. Sekarang jam 9 persis, jadi 9:02 kita kembali sebentar ya. Sebentar saja. Ini ada yang harus dijawab. Oke ya, jam 9:02. Oke, yang berikutnya adalah metode inverse interpolasi kuadratik. Mohon maaf tuh tadi, ada gangguan lagi, sebentar. Nah ini dia tidak minta hanya 2, tapi 3 sekarang ya, 3. Kalau tadi kan 2, sekarang 3. Kenapa 3? Karena dia akan memberikan 3 titik ini tidak lagi dihubungkan dengan garis, tapi dengan persamaan kuadrat. Dengan fungsi kuadrat. Dengan fungsi kuadrat. Ya. Karena kalau ada 3 titik, kita ingin menghubungkan semua 3-tiganya, nggak mungkin pakai garis lurus. Ya. Kalau garis lurus berarti dia memang segaris. Tapi kan kalau dia tidak segaris, tidak mungkin menghubungkan 3 titik dengan garis lurus. Ya. Kalau dia tidak segaris. Tapi 3 titik itu bisa dihubungkan dengan suatu garis, asal garisnya garis kuadratik. Ya, nah itu yang akan dilakukan. Ya. Jadi 3 titik ini, katakanlah ini XI min 2, FI min 2, FI min 2 adalah FXI min 2 ya. Dan XI min 1, FI min 1, XI, FI. Jadi ada 3 ini, 3 titik. Nah, kemudian 3 itu kita cari garis yang melaluinya. Ya, nah kita dapatkanlah katakanlah fungsi kuadratiknya adalah GI. Ya, nah maka seperti tadi GI itu, oke, kita ganti itu menggantikan garis lurus pada metode sekant ya, sehingga GI itu persamaannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian dari sini kita akan dapatkan XI plus 1. Yaitu kalau dia sama dengan 0, ini adalah jawabannya. Ya. XI plus 1 adalah X min 2, X min 1, dan 1. Ya.
Nah, metode ini lebih cepat ya menghasilkan hasil daripada metode sekant. Karena dia kuadratis pendekatannya. Namun untuk memulainya harus diketahui 3 titik pada fungsi yang akan dicapai akarnya. Ya. Perlu digarisbawahi bahwa jika nilai awal yang diberikan tersebut sangat jauh dari akar yang dicari, algoritma ini akan menjadi tidak menentu. Ya. Nah, ini sudah ada yang melakukan perbandingan seperti itu. Ya, antara ketiga cara ini. Oke. Nah, kemudian cara yang terakhir itu bisa pakai subroutine ini. Mungkin yang ada yang diantara Anda yang familiar dengan program Fortran, di situ tuh ada subroutine. Ya, kalau di program Fortran itu ada subroutine. Subroutine adalah modul ya sebenarnya. Modul-modul yang bisa berlaku umum itu umumnya kalau di Fortran itu dijadikan subroutine. Ya, subroutine. Nah, subroutine F0 ini kita tidak akan membahas lebih dalam karena ini cukup rumit ya. Ini menggabungkan antara kepastian mendapatkan akar yang kita selama ini pelajari dari yang tadi seperti kita lihat di metode bagi paruh, dan kecepatan mendapatkannya yaitu di metode sekant. Ya. Nah, subroutine-nya saya letakkan di bawah belakang sini ya. Nanti silakan dilihat-lihat. Oke. Ya. Nah, kita sekarang melihat apa yang terjadi sebenarnya dengan masing-masing metode ya. Kenapa ada metode yang cepat dan ada yang tidak? Kenapa metode-metode tertentu enggak ketemu hasilnya? Jadi misalnya begini, kita berhadapan dengan situasi naik turunnya kok enggak mau diatur. Nah, jadi ini misalnya. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan fungsi seperti ini. Ada fungsi seperti ini, fx, ya, gini. Oke. Lalu ada fungsi lain seperti ini, ya. Oke. Nah, yang ingin kita tahu adalah titik potong sini, ya, x bintang. Oke, ini kita ingin tahu. Ya, maka kalau kita ingin tahu ini, kita mulai dengan misalnya x0. X0 kita tarik ke atas sampai mendapatkan nilai fx0. Artinya kita tarik ke atas sampai memotong kurva fx. Kemudian dari sini kita larikan yang fx-nya sama. Ya, ke sana. Ya, x1. Ini nilainya di x1. Kemudian kita turunkan lagi, kalau x1 sudah ketemu, berarti kita bisa menghitung fx1. Itu adalah titik ini. Lalu ini kita larikan lagi ke sana. Ya. Ya. Berapakah x2? Ini adalah x2. X2 kita naikkan ke atas, dapat ketemu ini, dia lari ke sana. Ya. Kemudian terus begitu, sampai lama-lama, ya, lama-lama ini akan menuju ke jawabannya yang merupakan titik ini. Ya. Kalau diteruskan, dia akan melingkar, dia akan begini. Ya. Jadi itu situasi yang disebut dengan situasi konvergen. Artinya konvergen itu kita melakukan iterasi dan iterasi itu menuju ke jawaban yang benar. Ya. Itu konvergen. Converge dia, menyatu. Menuju satu titik yang benar. Ya, converge. Nah, situasinya akan berbeda kalau dia diverge. Ya, kalau divergen dia jawabannya.
Itu kalau kita makin mengiterasi, itu kita makin jauh kemana-mana. Bukannya mendekat ke jawabannya, malah makin jauh. Ya, misalnya ini titiknya yang kita cari. Ya, kita mulai sudah sangat dekat, yaitu x0 sini. Tarik ke atas, ketemu sama fx-nya. Ya. Kemudian digeser ke sana, ketemu sama E1 sama dengan X. Ditarik ke bawah, nah ternyata menjauh. Ya. X1 ternyata menjauh dari jawaban dibandingkan dengan X0. X0 sudah sangat dekat, tapi X1-nya jauh ya, dari jawaban. Jawaban yang benar adalah yang bintang. Oke. Dan kalau itu kita teruskan, maka kita menghadapi situasi seperti ini. Ya, makin lama bukannya makin dekat, makin jauh. Nah, situasi ini lawanan dengan yang tadi, nilai yang disebut dengan situasi yang divergent, ya, divergen gitu sebutnya, ya, menjauh dari kebenaran, ya, dari jawaban sebenarnya. Oke. Jadi itu situasi yang kadang-kadang kita hadapi, sehingga kita tidak selalu mendapatkan jawaban. Atau situasi yang lain ada seperti ini, ya, ini adalah fungsi kedua dan kita potongkan dengan fungsi yang pertama yang garis lurus, ya. Dan kita ingin tahu berapa titik potongnya. Di mana titik potongnya. Oke, kita mulai dengan X0, dia akan peroleh sini, ya, fx. Tapi kemudian kita begitu tarik, dia akan ke sana, ya, ke kiri. Kemudian kita turunkan lagi, kita dapatkan X1. X1 kalau kita tarik ke sana, dia akan mendapatkan X2. Turun ke sana, dia makin mendekat. Terus lama-lama X-nya itu mendekati jawaban sini. Ya. Tapi situasi ini disebut dengan situasi konvergen. Ya. Tapi kalau situasinya divergen, ini yang kita hadapi. Ya. Ini X yang harus kita cari. Kita mulai dengan X0, harapan kita kan sudah dekat, tinggal ke sana. Tapi ternyata begitu kita eksekusi, dia akan kemudian melari ke sebelah kiri. Bukannya mendekat, dia malah menjauh. Ya, X2-nya lebih jauh lagi. Dan seterusnya. Ya, jadi ada situasi-situasi tertentu yang kemudian membawa kita ke dalam daerah yang divergen. Ya. Di daerah divergen itu dia akan tidak menuju ke jawaban. Dia akan makin jauh dari jawabannya. Nah, begitu kira-kira. Ya, situasi yang dihadapi. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini jam berapa ini? Jam 21.12. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya kita akan mulai dengan tugas. Ya. Tugas. Ya, sebuah balok sederhana, yang satu sendi, satunya jepit, terbuat dari beton bertulang dengan panjang L, dibebani merata sepanjang W di sepanjang bentangnya. Ya. Ini gambarnya adalah seperti ini. Ya. Jadi satu sendi, satu row. Salah ini berarti. Salah. Coba balok sederhana, balok untuk buat sendi dan salah. Sendi dan row, ya, penjepit. Terbuat dari beton bertulang dan panjang L. Pada potongan 1, ya, di tengah bentang, tempat yang punya momen maksimum, penampang balok berukuran B dikalikan dengan H. Ya, lihat lagi gambarnya. Oke, jadi potongan 1 adalah yang ini. Ya, di sini di tengah bentang. Oke, ini adalah sendi, ini adalah row. Ya, oke. Penampang ini punya kapasitas menahan momen nominal sebesar Mn. Ini dari beton bertulang, ya. Mn adalah momen nominal. Serta mempunyai tulangan tarik. Penampang ini punya kapasitas menahan momen nominal sebesar Mn, serta mempunyai tulangan tarik. Balik ini sebenarnya. Ya, oke lah. Penampang ini punya kapasitas. Oke.
Penampang ini harusnya mempunyai tulangan tarik di sebelah bawah dengan luas tulangan AS dan tulangan tekan di sebelah atas dengan luas penampang AS aksen. Ini mengganggu mungkin, saya nggak tahu. Kamu mengganggu nggak? Penampang ini mempunyai kapasitas menahan momen sebesar Mn. Jadi ini saya pindahkan ke sini ya, biar nggak terlalu dan di sini. Penampang ini punya kapasitas menahan momen nominal sebesar Mn. Di atas lagi. Penampang ini punya kapasitas. Oke. Penampang ini mempunyai tulangan tarik. Nah, ini mungkin lebih jelas. Penampang ini punya tulangan tarik di sebelah bawah dengan luas penampang AS dan tulangan tekan di sebelah atas dengan luas penampang AS aksen. Kedua tulangan masing-masing berjarak D dan D aksen dari serat paling tertekan, yaitu serat paling atas ya. Kalau kita lihat, ini saya split aja kalau gitu ya. Saya split dulu ini biar kelihatan view. Kemudian saya split. Oke. Ya, jadi oke, dan ini gambarnya. Nah. Oke ya, jadi mudah-mudahan terlihat di sini. Oke, jadi tinggi antara sini ke sana adalah H. Oke, D itu adalah jarak dari mana dia? Nah, ini adalah D aksen. Jarak dari paling tertekan, serat paling tertekan yaitu paling atas ke tulangan tekan itu adalah D aksen. Kemudian dari tulangan paling tertekan ke tulangan tarik disebut dengan D. Ini ya. AS itu adalah luas penampang tulangan tarik. Ya. AS aksen adalah luas penampang tulangan tekan. Oke. Nah, beton yang digunakan itu kuat tekannya adalah FC aksen dengan regangan batas epsilon CU. CU adalah regangan beton konkret ya, ultimate. Epsilon adalah regangan, C adalah konkret, U adalah ultimate. Jadi regangan beton ultimate itu adalah epsilon CU yang besarnya adalah 0,003. Sedangkan tulangan baja itu nanti lelehnya di FA. Ya. Nah, penampang ini punya kapasitas menahan momen nominal sebesar Mn tadi sudah ya. Untuk menghitung besarnya Mn, perlu diketahui letak garis netral X dengan mengambil asumsi bahwa tulangan tarik sudah leleh, maksudnya tegangannya sudah mencapai Fa, sedangkan tulangan tekan belum leleh. Ya. Jadi yang ini sudah leleh, yang bawah sudah leleh, yang atas belum leleh. Nah, dengan asumsi ini nanti dapat garis netralnya, ya, yaitu X. Dari sini ke ini. Jadi kalau ini garis netralnya, ini adalah X dari serat paling tertekan sampai ke garis netral, itu besarnya adalah X. Oke. Ini mungkin sudah dapat di beton ya, yang saya hanya mengulangi saja. Jadi kalau ada penampang seperti ini, kalau ada beton, ini apa, balok beton seperti ini, ya, dibebani merata seperti ini.
Tentu saja adalah bagian atas dari balok beton adalah tertekan, dengan balik yang bawah adalah tertarik. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat di penampangnya, ini akan tertekan, ini akan tertekan nih yang atas, ya, daerah sini tertekan, sedangkan dari daerah bawah adalah tertarik. Ya. Nah, kalau kita asumsikan bahwa ini seperti asumsi balok Kirchhoff masalah ya. Jadi di antara ini akan terjadi linear, ya, pendekatan linear. Jadi di sini itu adalah garis lurus. Nih. Ya, jadi yang paling atas itu regangannya sekian, bawahnya makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ya. Jadi ini paling tertekan, bawahnya kurang begitu tertekan, bawahnya lagi kurang begitu tertekan, terus sampai kebalik dia menjadi tarik. Di sini tarik, 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 makin lama makin tarik sampai yang bawah paling tertarik. Nah, tentu saja di antara dua ini ada titik atau ada garis ini, ada sumbu yang tidak mengalami tarik dan tidak mengalami tekan. Nah, itu sumbu itulah yang disebut dengan garis netral. Ya. Garis netral. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah bentuk, kenapa ini? Nah, ini adalah bentuk regangannya, diagram regangan. Saya kecilin ya biar jelas. Ya, ini adalah diagram regangannya yang bawah. Oke. Diagram regangannya ini. Nah, tentu saja diagram regangan ini, ya, kalau diubah menjadi tegangan, dia akan bentuknya seperti bendera. Sebenarnya aslinya bukan begini, ini agak cembung gitu ya. Nah, tapi kemudian disederhanakan bentuknya menjadi kotak seperti ini. Ya. Nah, di sini belum leleh. Jadi tegangan tekannya itu lebih kecil dari tegangan lelehnya. Sebentar, ada apa? Kok saya dipanggil di grup? Oh, oke. Pak Mulyono izin keluar ya, karena jaringannya jelek. Oke. Ya. Nah, jadi dia menjadi bentuk bendera sini. Di sini belum leleh, jadi dia bentuknya begini. Sedangkan di bawah sudah leleh. Ya. Sudah leleh. Nah, ini adalah diagram tegangan. Diagram tegangan ini bisa kita ubah menjadi diagram gaya. Dengan cara bahwa si Fs, tegangan yang besarnya blok seperti bendera ini, bisa menjadi gaya ya, dengan cara menghitung ini sebagai luas dikalikan dengan, jadi ini ada apa namanya, ada benda tegangan ya, blok tegangan. Blok tegangan adalah luas ini dikalikan luas yang tertekan ini dikalikan dengan tinggi ini ya, makanya dia berupa cc. Cc adalah 0,83 Fx/cm, itu adalah yang ini ya, dikalikan dengan beta x adalah panjangnya ini ya, dikalikan dengan B adalah lebar kolom, lebar balok ya, jadi itu adalah sisi aksen. Fs aksen mirip dengan itu adalah AS aksen dikalikan dengan Fs aksen, tapi Fs aksennya masih belum sama dengan Fa ya. Kalau yang di bawah Fs saja tidak pakai aksen karena dia tarik, itu adalah AS saja karena dia tarik, kalikan dengan Fs, Fs-nya adalah Fa, jadi bisa langsung ke sini. Nah, lalu tentu saja karena ini menjadi gaya, jadi karena penampangnya tidak bergerak, oke, jadi tentu saja di antara tiga gaya ini jumlahnya harus sama dengan 0. Ya. Nah, ini diikuti aja, ini tegangan leleh untuk tulangan tekan, regangan leleh untuk regangan untuk pada tulangan tekan,
yang di situ bisa dihitung akan menghasilkan berapa besarnya gaya yang bekerja di tulangan tekan. Kemudian nomor 1, nomor 3, nomor 4. Nah, dari situ bisa dihitung ya, ini Fs aksen adalah E dikalikan dengan epsilon S aksen, lalu ada Fs aksen yang sama dengan As aksen, Fs aksen, lalu itu tadi harus sama dengan 0, berarti Cc plus Fs aksen sama dengan Fs. Ya. Nah, persamaan ini adalah persamaan kuadrat. Nanti kalau diturun-turunkan dia akan menjadi persamaan kuadrat. Ya, dalam X, apa X itu? X adalah jarak garis netral ya. Nah, jadi nanti kemudian kalau kita gunakan metode-metode dalam modul ini, dalam kuliah ini, yaitu mencari akar non-linear, kita akan ketemukan tuh berapa besarnya X. Ya, saya anjurkan supaya untuk mendapatkan X pakai cara bisection method aja, ya, metode bagi paruh, ya, supaya tidak terlalu rumit. Ya, metode bagi paruh kan sederhana. Berarti pakai satu metode aja ya Pak Redmono ya? Iya, pakai satu aja. Ya, Pak. Nggak usah repot-repot. Setelah ngitung garis netral, apa dilanjutkan menghitung momen nominal Pak? Iya, karena yang ditanyakan adalah Baik, Pak. momen nominal. Ya Pak. Berapa besarnya metode momen nominal? Saya kira udah pada tahu ya. Nah, tentu saja karena dia kuadrat persamaannya bisa juga dihitung dengan cara analitik pakai rumus ABC tadi, berapa garis netral. Ya. Tapi jadi dihitung dengan dua cara. Ada jawabannya eksak yang pakai rumus ABC, satunya Numerik pakai, ya Pak. ya, satunya pakai bisection method, dapat deh. Kalau dapat dengan cara bisection method seperti apa. Oke, itu saja sebenarnya tugasnya. Ada pertanyaan lain? Udah jelas ya kayaknya. Oke, saya pikir ini cukup untuk pertemuan kedua lah ya. Siang sederhana, tidak masalah. Oke. Kalau sudah tidak ada, saya kira nanti gini ya. Jadi ini saya hentikan dulu ya. Stop sharing. Mana dia? Berarti momen yang terjadi nggak perlu dihitung ya Pak, karena bebannya tidak ada. Momen yang terjadi enggak, tapi momen nominal iya. Nominal kapasitas saja Pak ya. Iya, Pak. Ya. kapasitasnya iya. Siapa sih ini yang bicara tadi? Maaf. Saya Pak Dimas. Oh, masih Mas. Oke. Kalau saya tidak stop sharing, nggak bisa tahu nih siapa yang bicara. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nanti kurang jelas mungkin bisa saling diskusi dulu ya. Bisa juga langsung ditanyakan di website e-learning. Jadi gini, di website e-learning itu ada forum ya. Forum. Nah, pertanyaan itu harus diajukan ke situ supaya bisa dimonitor sama universitas. Jadi pertanyaannya jangan lewat WhatsApp. Tetapi, nah ini yang jadi masalah. Tetapi pertanyaan di website e-learning itu dia tidak push. Dia bukan push teknologi dia. Hanya kalau kita lagi login, lagi lihat-lihat, kita tahu. Ya, oh ada pertanyaan. Lain dengan WhatsApp. Kalau WhatsApp itu orang lagi ngapa-ngapain juga dia pertanyaannya tuh masuk aja gitu. Nggak ada ya. Notifikasi ya Pak ya? Ya. Ya nggak ada notifikasi kayak Iya, WA. nggak ada notifikasi. Iya, jadi memang bukan push teknologi deh istilahnya. Ya, bukan push. Nah, jadi kalau ingin mengajukan pertanyaan di e-learning, itu harus di WhatsApp diberitahu ya. Pak, saya mengajukan pertanyaan di e-learning, gitu, supaya saya segera ke sana. Kalau enggak, saya enggak ngecek soalnya memang. Karena tidak ada notifikasi tadi yang disebut Mas Dimas. Ya.
Jadi tolong dikasih tahu. Nah, tapi di lain sisi adalah bahwa yang namanya forum itu dimonitor oleh universitas. Jadi kehadiran Anda semua itu dilihatnya dari apakah Anda ngisi forum enggak. Kalau nggak ngisi forum berarti nggak hadir. Nah, jadi harus ngisi forum semua orang. Isi forumnya tidak harus pertanyaan, bisa juga dengan, oh saya misalnya Mas Dimas, saya Dimas, siapa namanya? Dimas Aryo Suseno, NIM sekian sekian sekian, ya. Sudah mendownload bahan ajar dan sudah membaca, titik, gitu doang di forumnya, nggak masalah, tidak harus menyampaikan pertanyaan. Kalau ditambah lagi dengan pertanyaan ya nggak apa-apa. Cuman kalau nambah dengan pertanyaan harus nulis di WhatsApp. Pak, saya sudah mengajukan pertanyaan di sana di website e-learning, ya. Jadi begitu cara yang kita gunakan, ya, supaya sama-sama enak. Oke. Baik, Pak. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada ya? Dari saya cukup, Pak. Baik, mungkin Pak. dari teman-teman. Oke. Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa ada dua pertemuan yang harusnya bentuknya seperti sekarang. Nah, jadi pertemuan sekarang ini dan nanti akan ada satu lagi ya mungkin di akhir. Nah, untuk dua pertemuan itu absensinya selain jadi isi juga yang di forum seperti tadi dijelaskan, tapi juga ada yang diisi di SIA. Mudah-mudahan SIA-nya sudah pulih ya. Jadi saya lihat dulu sebentar. Kemudian isi absensi sebentar ya. Ini yang Jumat ya. Jumat malam. Oke. Nah, ini. Jadi saya share aja lah screen-nya ya sebentar. Share screen. Atau ini sudah saya hentikan ya recording-nya.